Halo semuanya, saya Salma Aziz dari jurusan Interior Design. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat terbuka. Bahasa ini mampu menerima unsur-unsur asing maupun daerah sehingga memperkaya kosakata yang dimiliki dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adanya kontak budaya antar bangsa, antar daerah, antar suku, maupun pengaruh dari hal lain seperti agama, teknologi, politik, dan sebagainya. Keadaan tersebut mengakibatkan adanya kontak bahasa sehingga pengaruh bahasa lain masuk ke dalam bahasa Indonesia ini. Adanya kontak bahasa tersebut menyebabkan timbulnya pemakaian bahasa lain, baik berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa asing misalnya dari bahasa Inggris dikenal kata presiden yang berasal dari kata presiden, di mana belakangnya menggunakan T dan lainnya hanya menggunakan N. Dari bahasa Belanda kita mengenal kata akur yang berasal dari kata akor. Dari bahasa Itali kita mengenal kata spaghetti yang berasal dari kata spaghetti. Dan dari bahasa daerah kita mengenal kata ajek dari bahasa Jawa, kata nona dari bahasa Maluku, dan sebagainya. Pengaruh teknologi maupun gejala globalisasi pengaruh bahasa asing secara langsung semakin menghiasi penggunaan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Adanya kompilasi secara langsung tersebut banyak menimbulkan kontroversi. Disadari atau tidak, penggunaan bahasa yang demikian justru akan menjatuhkan citra bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk menggunakan bahasa asing, hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai jati negara bangsa. Bahasa Inggris yang telah menjadi raja sebagai bahasa internasional terkadang memberi dampak buruk pada bahasa perkembangan Indonesia. Berbagai penyebab pergeseran pemakaian bahasa Indonesia tidak hanya disebabkan oleh bahasa asing tetapi juga disebabkan oleh adanya interferensi bahasa daerah dan pengaruh bahasa gaul. Dewasa ini, bahasa asing lebih sering digunakan daripada bahasa Indonesia hampir di semua sektor kehidupan. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia lebih sering menempelkan ungkapan no smoking daripada dilarang merokok. Oke, baik. Kita lanjut ke pembahasan. Penyebab terjadinya penggunaan bahasa asing di Indonesia. Interferensi. Heterogenitas Indonesia dan disepakatinya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berimplikasi bahwa kewibawaan akan berkembang dalam masyarakat. Perkembangan ini tentu menjadi masalah tersendiri yang perlu mendapat perhatian. Kewibahasaan, bahkan kemultibahasaan adalah suatu kecenderungan yang akan terus berkembang sebagai akibat globalisasi. Alwi, DKK, eds. 2003, 9, menyatakan bahwa banyaknya unsur pungutan dari bahasa Jawa, misalnya dianggap pemerkayaan bahasa Indonesia, tetapi masuk unsurnya pungutan bahasa Inggris oleh sebagian orang, dianggap pencemaran keaslian dan kemurnian bahasa kita. Share 1994-66 memberikan batasan interferensi adalah terbawa masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang digunakan itu. Batasan interferensi adalah terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa itu. Integrasi. Selain interferensi, integrasi juga dianggap sebagai pencemaran terhadap bahasa Indonesia. Integrasi adalah unsur-unsur dari bahasa lain yang terbawa masuk sudah dianggap diperlakukan dan dipakai sebagai bagian dan bahasa yang menerima atau yang memasuki contoh kata yang berintegrasi ada antara lain montir, riset, sopir, dan dongkrak. Selanjutnya, alih kode dan campur kode alih, kode switching, dan campur kode mixing merupakan dua buah masalah dalam masyarakat yang multilingual. Peristiwa campur kode dan alih kode disebabkan karena penguasaan ragam formal bahasa Indonesia. Alih kode adalah beralihnya penggunaan suatu kode, entah bahasa atau ragam bahasa tertentu, ke dalam kode lain, bahasa atau bahasa lain. Sirus 1994-67. Campur kode adalah dua kode atau lebih digunakan bersamaan tanpa alasan, dan biasanya terjadi dalam situasi yang santai. Sirus 1994-69. Di antara kedua gejala bahasa itu, baik alih kode maupun campur kode, gejala yang sering merusak bahasa Indonesia adalah campur kode. Biasanya berbicara dalam bahasa Indonesia dicampur dengan unsur-unsur bahasa daerah, sebaliknya juga terjadi dalam berbahasa daerah tercampur unsur-unsur bahasa Indonesia.
Dalam kalangan orang terpelajar, seringkali bahasa Indonesia dicampur dengan unsur-unsur bahasa Inggris. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Pada sekarang ini, bahasa Inggris sepertinya sangat diminati oleh masyarakat. Mengenal bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional. Bukan saja di Indonesia, tetapi juga sudah di seluruh penjuru dunia, karena memang bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional. Karena saat ini adalah masa globalisasi dalam berbahasa Inggris yang berperan sebagai bahasa internasional yang tentu cakupannya bukan hanya Asia, melainkan seluruh dunia. Dengan demikian, bahasa Indonesia akan turut merasakan dampaknya seperti masyarakat yang sudah mulai membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Bahkan di negara sendiri, di kalangan masyarakat yang tidak terkecuali pelajar, sudah merajalela kosakata bahasa Indonesia. Kata serapan dalam bahasa atau lebih tepatnya antar bahasa dalam merupakan sesuatu yang lumrah. Setiap kali ada kontak bahasa lewat pemakaiannya, pasti akan terjadi serap menyerap kata. Unit bahasa dan struktur bahasa itu adalah bersifat tertutup dan terbuka bagi pengaruh bahasa lain. Tertutup berarti sulit menerima pengaruh, terbuka berarti sudah mudah menerima pengaruh. Bunyi bahasa dan kosakata pada umumnya merupakan unsur bahasa yang sangat terbuka. Oleh karena itu, dalam kontak bahasa akan sering terjadi pengaruh meminjam atau menyerap unsur asing dengan sendirinya. Langkah-langkah pencegahan penggeseran pemakaian bahasa Indonesia. Perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan adanya undang-undang penggunaan bahasa Indonesia diharapkan masyarakat Indonesia mampu menaati kaidah agar tidak mencintai bahasa negara lain. Sebagai contoh nyata, banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia merasa bingung saat berbicara langsung dengan orang Indonesia asli. Karena bahasa yang mereka pakai bukan bahasa formal, sedangkan kebanyakan orang Indonesia berbicara dengan bahasa informal atau bahasa gaul. D. Peran variasi bahasa dan penggunaannya. Variasi bahasa terjadi akibat adanya keberagaman penutur dalam wilayah yang sangat luas. Variasi bahasa tinggi resmi digunakan dalam situasi resmi seperti pidato kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, khotbah, dan surat menyurat. Variasi bahasa rendah digunakan dalam situasi yang tidak formal seperti di rumah, di warung, atau di jalan. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Sebenarnya apabila kita mendalami bahasa menurut fungsinya yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, maka Indonesia merupakan bahasa pertama dan utama di negara Republik Indonesia. Bukan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kedudukan bahasa Indonesia yang paling utama adalah sebagai bahasa persatuan bangsa. Sebagai bahasa nasional, dalam konteks sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, sebagai alat kemungkinan penyatuan berbagai suku bangsa. Sebagai bahasa negara, selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan lain yaitu sebagai negara seperti cantum dalam UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut: bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya kesimpulan, dengan masyarakat lebih mementingkan bahasa asing, maka bahasa Indonesia atau bahasa daerah akan lebih dikesampingkan. Bahasa asing berdampak positif dan negatif terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya, bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dan lancar. Dan dampak negatifnya, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser dengan bahasa Inggris. Supaya sikap nasionalisme berbahasa Indonesia tidak berkurang, yaitu dengan tambah pelajaran untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah, lebih cinta terhadap bahasa Indonesia. Adapun penyebab terjadinya variasi penggunaan bahasa asing di Indonesia, karena adanya interferensi, integrasi, dan alih kode atau campur kode. Pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia yaitu kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dampak bahasa Inggris terhadap sikap nasionalisme berbahasa Indonesia, pengaruh dalam kebudayaan Indonesia, pengaruh bahasa Inggris terhadap kosakata bahasa Indonesia. Langkah-langkah pencegahan pergeseran pemakaian bahasa Indonesia yaitu perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan, peran variasi bahasa dan penggunaannya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Saran, masyarakat lebih menghargai, mencintai, dan menjaga bahasa Indonesia, tidak melupakan ataupun mengesampingkan bahasa Indonesia meskipun mempelajari bahasa Inggris, terus mengikuti perkembangan zaman namun tetap menjaga kebudayaan bangsa. Berikut daftar pustaka yang saya research untuk membuat penjelasan atau presentasi tentang pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.